Assalamualaikum, hai. Selamat datang di podcastku, podcast Kincir Ulin. Bersama saya, Kak Rinda. Di episode perdana ini, sekarang Kak Rinda nggak sendirian. Karena kalau sendiri kayaknya sepi juga ya. Jadi Kak Rinda mengajak atau nelpon ke Kak Hani sama Kak Laila. Aduh, kok dikasih tahu sih? Ya udah deh, sekarang kita sambut aja yuk. Siapa dulu nih, Kak Hani atau Kak Laila dulu ya? Kak Hani dulu kali ya. Halo Kak Hani. Halo Kak Rinda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah masih di rumah aja. Wih, setia ya di rumah aja. Oke Kak Hani, Kak Laila kayaknya udah gabung nih ya. Kita sapa dulu yuk, Kak Laila. Halo semuanya. Hai, baru bangun tidur ya? Enggak, udah dari tadi kok. Oh enggak, kirain baru bangun tidur. Jadi kan ceritanya masih WFH ya? Cie WFH. Enggak betul. Aduh, masih di rumah aja dalam rangka mendukung pencegahan COVID-19. Jadi sekarang nih adalah podcast perdananya Kincir Ulin. Kira-kira apa sih yang mau kita bahas nih? Ada ide nggak sih? Kosong gini kayaknya. Jelasin dulu kali yang belum kenal Kincir Ulin. Oke, jadi buat sahabat di sana dimanapun kalian berada yang masih belum tahu Kincir Ulin itu apa sih atau siapa sih, ngapain sih gitu ya? Kayaknya kita perlu kenalan lagi. Oke, dimulai dari saya dulu kali ya, dari Kak Rinda. Jadi saya adalah Rinda, ada yang juga manggilnya Flo, ada yang manggil Ringo. Tapi kita anak-anak Kincir Ulin biasanya manggilnya Kak Rinda. Jadi Kak Rinda adalah salah seorang pendiri Kincir Ulin. Jadi Kincir Ulin itu didirikan pada tahun 2018 ya, tahun 2018 kayak gitu. Gimana ceritanya kok kita bisa ketemu nih? Jadi Kak Rinda nggak sendirian nih ngediriin Kincir Ulin. Ada 4 orang lainnya, ada 4 heroes yang lainnya. Mereka adalah Kak Hani. Wih, tepuk tangan dong. Wih. Terus ada Kak Laila juga. Mana tepuk tangannya? Wih. Duh, sepi amat ini. Ini aku tepukin deh Kak Laila. Terus ada Kak Rina. Kak Rina, hai, kamu gak ada di sini. Nanti kapan-kapan kita undang ya. Terus ada Teh Iva. Hai Teh Iva. Yang suaranya merdu banget. Kapan-kapan boleh duet. Jangan sama Kak Rinda ya, duetnya nanti rusak lagunya. Oke. Jadi gimana Kak Hani? Mau dilanjutin? Apa ini ceritanya? Dong, ceritanya dong. Kincir Ulin itu apaan sih gitu. Jadi Kincir Ulin itu awalnya itu cuman ide sih, gagasan. Tercetusnya itu pada waktu, sebelumnya kan kita ini kan tempat kerja satu. Tempat bekerja di tempat yang sama. Itu tuh kita lagi bikin PR ya, Kak ya. Iya, bikin PR ceritanya tuh. Bikin akhir skripsi. tahun, akhir semester, skripsi gitu kan. Terus tiba-tiba dan kebetulan juga kan Sorry. Ini bikin skripsi. Emang kita satu tempat kuliah gitu? Satu tempat kerjaan. Kita kalau masih kuliah muda banget dong. Emang sekarang udah tua? Sekarang baru 18. Oh iya benar. Ya oke, skripsi lanjut. Jadi kita cerita bikin tugas atau skripsi ya tanda kutip. Skripsinya buat guru-guru. Terus ya kebetulan juga lagi ngobrol-ngobrol, kayak kontraknya juga bisa habis nih, nanya-nanya advice gitu ke Kak Rinda ya, gimana ya, lanjut ya. Terus karena kita juga pengen punya ide-ide lain juga kan, yang belum bisa diwujudkan saat itu kita masih kerja di sana. Akhirnya ya udah, gimana kalau kita jadiin aja nih, kalau kita bikin sekolah kayaknya terlalu masih yang jauh kali ya. Akhirnya kita ya untuk aja dulu satu wadah lah yang buat nampung ide-ide kita. Nah,
Nah udah gitu, ayo setuju. Ya udah tuh, langsung aja tuh. Ajak aja nih satu lagi nih, yang satu orang yang otaknya sama nih. Ya udah kita WhatsApp, otaknya sama. Dia bilang, ayo gitu kan. Ya udah langsung suruh dipanggil tuh. Dan itu kan buatnya waktu itu di perpustakaan sekolah ya, kalau nggak salah ya. Iya betul. Bocoran ini tuh belum pernah dipublish loh, beneran deh. Ini kalian ini sahabat Kincir Ulin yang sedang mendengarkan saat ini sangat beruntung bisa tahu. Wah, asal muasalnya Kincir Ulin gitu loh. Terus. Iya, terus ya udah gimana tuh Kak Laila perasaannya pas kita nanya begitu? Tiba-tiba mau aja sih diajak begitu. Diajak bergabung gitu ya. Diajak bergabung. Gimana ya? Kaget aja sih. Cuman ya udah dicoba aja gitu kan. Kapan lagi? Kita kan nggak tahu ya jalannya. Gitu ya. Jadi itu Kayaknya terpaksa nggak? Awalnya tuh kayak terpaksa gitu, nggak, ya udahlah. Kan yang minta orangnya keren-keren gitu kan. Enggak sih, nggak terpaksa. Enggak ya. Karena kan emang dulu sempet sih tercetus untuk bikin sekolah juga gitu, pengen punya sekolah juga. Terus ada yang ngajakin bikin sekolah, ya udah kenapa enggak gitu kan. Udah gitu. Jadi itu sebenarnya emang apa ya? Kita tuh sebenarnya nggak akrab ya aslinya awalnya. Maksudnya kayaknya yang kita bahas tuh dulu ya waktu masih kerja di tempat yang sama tuh ya cuma sebatas pekerjaan doang gitu. Nggak kenal ini dia tuh dulu punya cita-cita apa sih gitu, nggak tahu juga gitu karena emang udah terlalu sibuk sama harus handle kelas, kerjaan gitu kan, nggak bisa habis gitu. Kayak gitu. Nah terus akhirnya entah kenapa ternyata kita punya hobi yang sama, yaitu jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan juga jarang-jarang sih sebenarnya, nongkrong aja. Nongkrongnya di mana biasanya kita? Nongkrong gratis. Yang gratis di Masjid UI. Baru deh tuh dari situ kita agak lebih akrab, kenalan gitu. Maksudnya kenalannya lebih ke kita jadi tahu gimana pemikiran masing-masing, terus pendapat kita masing-masing kayak gimana terhadap sesuatu. Terus apalagi ditambah kita udah kerja bareng, yang mana kita udah tahu deh keadaan satu sama lain. Kalau misalnya lagi misalnya dalam satu kerjaan kan kadang ada momen dimana kita merasa kayak apa ya, dituntut gitu, nggak selesai atau tertekan atau bagaimana, itu kita bisa tahu gitu, udah kenal dari sana gitu kan, gimana kita harus survive bareng dan sebagainya. Nah dari situ tuh sebenarnya jadi kayak saling terbuka lah, membuka pikiran, ngobrol gitu kan. Pas Karinda ke mana, ke perpus di sekolah itu kan ada perpusnya tuh. Nah ngerjain di perpus itu tuh, karena kalau di depan ngerjain di kelas itu pasti ada aja anak misalkan yang belum tidur atau gimana, itu pasti bakal minta peran gitu buat bantuin. Yang akhirnya malah kerjaannya jadi nggak selesai gitu. Akhirnya ke perpustakaan dan istirahat sebentar, ngobrol tentang apa ya, sosok idealis gitu ceritanya ya. Ya kan, sosok idealis bahwa iya ya ternyata emang kalau pendidikan tuh mahal ya gitu. So aku kepikiran loh, kok gimana dengan anak-anak yang memang lahir di keluarga yang bersahaja gitu kan. Nah mereka contoh kecilnya adalah akses buku. Kayak buku itu kan sebenarnya buku anak dari bayi sebenarnya udah ada kan, ada loh buku yang cocok buat anak bayi kayak gitu. Cuma image orang-orang pada umumnya buku itu buat anak SD gitu, yang udah bisa baca, yang udah bisa baca dan udah apa namanya, dan lebih ke kayak buku lembar kerja atau buku pelajaran, buku paket gitu kan. Padahal kalau kita udah kenal nih judul-judul buku cerita atau buku, bahkan buku ensiklopedia buat anak, itu bikin aku iri sih sebenarnya. Kok waktu kecil aku nggak nemu kayak gini ya gitu kan. Dan emang harganya cukup
mahal. Kalau bagi aku mahal banget. Sampai harus nabung berapa bulan gitu. Nah, dari sana yang awalnya kita concern atau kita sangat memperhatikan pendidikan anak gitu ya, terutama pendidikan anak usia dini, akhirnya ya itu tadi tercetus, gimana kalau kita bikin sekolah? Gampang banget ya ngomongnya ya.